Pada pembahasan kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Perfect Teacher yang menceritakan kisah seorang murid yang tergila-gila dan jatuh cinta kepada guru barunya. Saking gilanya, sampai melakukan hal-hal nekat dan di luar nurul. Langsung saja, tanpa berlama-lama, siapkan kopi Anda dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Depon sedang sibuk memilih pakaian untuk datang ke sebuah pesta. Sesampainya di pesta, Depon dan temannya yang bernama Kinsey tak sengaja melihat seorang pria yang sangat gagah dan sempurna menurut Depon dan langsung menghampirinya untuk berkenalan. Are you the new math teacher? Ya, pria ini bernama Jim Wilkes, sekaligus seorang guru baru yang mengajarkan matematika dan pelatih bola voli di sekolahnya Depon. Why, is there another teacher named Dave? Dev. Setelah pesta selesai, beralih ke rumahnya Depon. Saking penasarannya dengan guru barunya, Depon pun mencari-cari foto si guru di situs internet. Keesokan harinya, terlihat Depon dan Kinsey sudah berada di sekolah, sedang membicarakan guru barunya, dan tak sengaja melihat Pak Guru sedang berganti pakaian karena ketumpahan kopi. Ya, di tengah-tengah Pak Jim yang sedang memperkenalkan diri, Depon tak habis-habisan memandang si guru. Would everybody turn to page volleyball? I grew up in Florida, was on the AVP tour for several years. Setelah jam istirahat, Pak Jim kedatangan seorang mantan istri bernama Marisa untuk membicarakan sesuatu bahwa dirinya akan pindah kerja ke San Diego yang berjarak 3.000 mil dan mengajak mantan suaminya itu untuk pindah juga ke San Diego agar anak mereka bisa tumbuh bersama ayah dan ibunya meskipun sudah berpisah. Namun Pak Jim dengan berat hati harus memikirkan hal itu lebih dulu. You've said it yourself. I've worked Christmas too. It'd be perfect because you're Setelah kembali ke kelas, Pak Jim didatangi seorang murid yaitu Depon untuk bermesraan dengan Pak Jim. Welcome you to Van Westerly. Ya, ternyata itu hanyalah hayalan Depon yang saking terpesona dan cintanya dengan si guru. Kid? But he's married? I mean, how cool would it be if you actually slept with... Yeah, but Kinsey, don't you get it? It's a chance. Cute. Beralih ke lapangan bola voli, di mana Pak Jim sedang melatih siswanya bermain voli, yang salah satunya bernama Apple. Ini dia orangnya. Untuk sebuah pertandingan yang ternyata Depon ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi asisten Pak Jim. Math, and you'd be super jealous. I'd still be on the team. Sorry, Mom. Di tengah kesibukan Pak Jim yang sedang menelpon dengan mantan istrinya, Depon diam-diam memasuki meja kerja Pak Jim dan mengambil kunci rumah sang guru yang ternyata Depon sampai nekat menduplikasi atau menempah kunci yang sama untuk ia simpan. Buy you the brushes. Huh? Excuse me. Hi, I just need to get some keys done. How many you need? One of... Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Pak Jim sedang bersama pacarnya, yaitu Russell, yang ternyata juga seorang guru dan mengajar di sekolah yang sama. Namun malam itu merupakan malam perpisahan bagi keduanya, karena Pak Jim harus pindah ke San Diego bersama mantan istrinya demi pertumbuhan anak perempuannya. The night didn't exactly go the way I was hoping. Come on. Di sisi lain, ternyata ya begitu penasarannya dengan Pak Guru, Depon memasuki rumah Pak Jim menggunakan kunci yang telah ia tempah, di mana Depon mencuri kartu kredit milik Pak Jim. Namun tiba-tiba, Pak Jim dan Bu Russell ternyata sudah pulang, sehingga Depon harus bersembunyi di rumah itu. Ya, Depon pun harus menelan ludah ketika menyaksikan Pak Guru yang ia cintai melakukan aksi pengenceritan dengan Bu Russell.
Keesokan harinya, Depon berpamitan kepada sang ayah untuk pergi ke sekolah seperti biasanya. Namun kali ini Depon menggunakan pakaian yang lebih ketat untuk menggoda Pak Jim. Di mana di sela-sela pelajaran sedang berlangsung, Depon lagi-lagi menghayalkan hal yang negatif dengan Pak Guru. Setelah pulang sekolah, Depon dan sahabatnya Kinsey pergi ke sebuah mall untuk membeli baju yang lebih seksoi, di mana Depon, anak dari orang kaya, ternyata membayar baju tersebut menggunakan kartu kredit milik Pak Jim. So Jim said she can't go because Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Depon dan ayah sedang makan malam di sebuah restoran. Depon pun menceritakan bahwa dirinya telah menemukan seorang pria yang sempurna untuk dirinya, serta Depon juga meminta uang kepada ayahnya untuk mentraktir tim voli dari sekolahnya. me too. Okay. Something. I have to go. Beralih ke rumah Pak Jim yang sedang mengajari anaknya. Ya, gadis kecil ini bernama Annikwi yang merupakan anak dari hasil mantan istrinya Marisa. Keesokan harinya, Depon memberi kabar kepada Pak Jim bahwa ayahnya akan mentraktir makan tim volinya di sebuah restoran, di mana ketika Pak Jim sedang sibuk melatih tim volinya, Depon diam-diam mengangkat telepon di meja Pak Jim. Telepon tersebut berasal dari sekolah anaknya Pak Guru untuk menjemput Annikwi. Right here. Ready? Well, tell Marissa it's all taken care of. Okay. Jim Wilkes' office. Ya, tanpa memberitahu Pak Jim, Depon langsung bergegas untuk menjemput Annikwi, di mana ketika Annikwi sedang pergi menemui temannya, Depon lagi-lagi mengambil boneka dari tasnya Annikwi. Wilkes. I'll put Devin on the hay. What's that? My mom. Which? Ya, Pak Guru pun sangat kesal kepada Depon karena seharusnya Depon memberitahu terlebih dahulu sebelum menjemput anaknya dari sekolah karena Pak Guru sangat mengkhawatirkannya. Have a good evening. Singkat cerita, beralih ke Pak Guru dan anak yang sedang membeli jajan, di mana Pak Jim menghubungi Depon untuk menanyakan boneka milik Annikwi apakah tertinggal di dalam mobilnya Depon. Ya, tentu Depon menjawab bahwa boneka itu tertinggal di dalam mobilnya dengan tujuan agar bisa menjumpai Pak Guru. Memang nakal murid yang satu ini. Did she get some sprinkles? Gary seems nice. Keesokan harinya, Pak Guru, Depon, serta tim bola volinya pergi ke sekolah lain untuk sebuah pertandingan, di mana ketika saat kumpul makan malam yang ditraktir oleh Depon, mereka pun berfoto-foto dengan Pak Guru. Namun, lagi-lagi dan lagi-lagi, Depon melamun dan menghayalkan bahwa dirinya sedang dilamar oleh Pak Jim. Devin, this may seem sudden, but Di saat Pak Guru sedang teleponan bersama mantan istri yang berencana akan pindah ke San Diego, Depon tiba-tiba datang penuh tangis dan drama, serta berbohong kepada Pak Jim untuk mendapatkan perhatiannya, dan mengadu bahwa dirinya sangat sedih karena diputuskan pacarnya. cry. Go and see him because he doesn't even want to see. What don't Pak Guru pun berusaha menenangkan Depon, di mana setelah Depon kembali ke kamar, Depon pun langsung menghubungi sahabatnya Kinsey dan mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena tidak diterobos oleh Pak Jim. everything's gonna be okay, Devin. Yes, I do. I believe that. Rich! It's away from kissing Jim and his stupid phone when Namun, karena Kinsey lagi buru-buru, Kinsey pun harus menutup telepon dengan si Depon. Akan tetapi, ya betapa egoisnya si Depon yang menganggap bahwa sahabatnya itu tidak pernah punya waktu untuknya dan merendahkan Kinsey serta menghapus foto-foto Kinsey yang ada di kameranya. Goodbye. Keesokan harinya, tim bola voli yang dilatih oleh Pak Jim pun memenangkan pertandingan dan langsung pulang menggunakan bus. Namun dalam perjalanan pulang, Pak Jim harus mengatakan bahwa dirinya akan pindah ke San Diego demi putri tercinta dan tidak ikut untuk pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, beralih ke rumahnya Depon yang sedang minum tua sambil memandangi foto Marisa, yaitu mantan istri Pak Jim.
Ya, ternyata keesokan harinya, saking cintanya, saking tergila-gilanya kepada Pak Guru, Depon pun dengan sengaja menabrak mantan istri Pak Guru, yaitu Marisa, agar Pak Jim tidak jadi pindah ke Sandiego. Di saat Pak Jim sedang mengajar, Pak Jim pun mendapatkan kabar duka bahwa mantan istri sudah meninggoy. Pak Jim pun bergegas pergi ke tempat pemakaman bersama sang anak yang ternyata Depon juga tak segan untuk hadir ke tempat itu. Or even a Disney would have been proud of. With Anik had to have an emergency. I'm so sorry. Singkat cerita, beralih ke rumah Pak Guru dan Anikwi yang menangis karena sangat rindu pada ibunya, di mana ketika Pak Jim sedang minum teh poci, tiba-tiba Pak Guru kedatangan tamu tak diundang, yaitu Depon. Earlier, so I got. Daddy? Like it. Thank you. You're welcome. Depon lagi-lagi membayangkan sesuatu percintaan dengan Pak Guru. I wish there was something that I could do. Ya, sudah tak tahan untuk menyimpan rasa, Depon pun mengungkapkan isi hatinya kepada Pak Guru. Namun ternyata Pak Guru tidak tertarik dengan siswanya ini, tidak lebih dari seorang guru dan siswa. Dan karena si Depon sudah berlebihan, Pak Guru pun langsung mengusir muridnya itu dari rumahnya. Kalau kita mah gaskan aja ya kan, namanya juga film bang. Well, I'm a little bit more than that. A little confused. About what? Devin, look, I think you may have missed. Feelings for me. Devin, stop. You're not a teacher. Don't talk to me like I'm a child, okay? Ketika hari sudah malam, Depon kembali menelpon Pak Guru, namun diabaikan oleh Pak Jim, di mana keesokan harinya, ya lagi-lagi di sebuah parkiran supermarket, Depon menemui Pak Jim agar cintanya bisa diterima, seminggu pun jadi kata Depon, akan tetapi Pak Guru menolaknya. Jimmy, I can be everything you want. I was. You can't even get a job without his. Just wait and see. Singkat cerita, malam pun tiba. Ya, Depon kembali berulah dengan memarkirkan mobilnya di depan rumah Pak Jim sambil minum tua, yang alhasil membuat Depon harus dibawa oleh polisi karena parkir sembarangan serta meminum minuman keras, di mana setelah dimintai keterangan oleh pihak berwajib, ya, Depon pun membuat laporan palsu bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Pak Jim. I was the type of girl who could get with you. He was so nice to me at first. I want to see this son. Di saat Pak Guru dan sang pacar yaitu Bu Rasel serta anak Pak Jim Anikwi sedang belajar, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yaitu para polisi yang langsung menahan Pak Jim untuk diperiksa atas dugaan kasus pelecehan kepada Depon. You deserve. Or I can be your nightmare. Keesokan harinya, Eval yang tahu bahwa Depon hanya berbohong langsung menemui Kinsey dan menyuruh Kinsey pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian bahwa Pak Jim tidak bersalah. Me. Yeah, you're friends. Ya, Kinsey pun bergegas pergi bersama Bu Rasel ke kantor polisi dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun hal itu masih belum bisa membuktikan bahwa Pak Guru tidak bersalah. In this case. I know. He's on the honor roll, doesn't skip. All I know. Okay. Di sisi lain, ternyata Depon telah pergi menjemput putri Pak Guru dan menelpon Pak Jim untuk bertemu di suatu tempat. Namun, Pak Jim harus datang sendiri tanpa membawa polisi agar anaknya aman. Remember? What you've taken it. I want us to meet. We have a lot to talk. I'll give you directions as you go. Keep going. You're getting close. Turn left at the next stop. Setelah sampai di lokasi, mereka berdua pun berdebat cukup lama sehingga Depon pun mengakui perbuatannya bahwa saking cinta dan terpesonanya dan tak mau Pak Jim pergi ke Sandiego, Depon pun menghabisi mantan istri Pak Jim. And he didn't love her back. I'm willing to do anything for you, and I've already. Are you saying you had something to do with Marissa's death? Ya, Pak Jim pun luluh oleh Depon yang sudah terlalu mencintainya. Akan tetapi, setelah Depon mengatakan bahwa Anikwi baik-baik saja dan berada di rumahnya dengan pembantu, ya ternyata Pak Jim dari tadi sedang dalam panggilan dengan pengacaranya dan langsung menelpon polisi untuk segera datang ke lokasi tersebut. You are. Let me go! No, I'm not. Shit! He's a filthy.
Depon pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian, namun ketika Depon akan diperiksa kejiwaannya, ya tak dapat cinta dari guru. Depon pun membayangkan sedang bercinta dengan si dokter. Annie Quifon akhirnya dijemput oleh Pak Jim dalam keadaan selamat walafiat, dan seperti film pada umumnya, Pak Guru pun bahagia dengan Bu Rachel dan putri tercintanya. Think she's ready for that? Tamat film yang sangat terdepon-depon.